karena ada misi, karena ada tugas, karena ada satu mandat, karena ada kiriman, yaitu dia dikirim oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini. Dia diutus, utusan itu harus dijalankan. Menjalankan, melaksanakan utusan itu cuma dua macam sikap mental. Pertama, rela. Kedua, tidak rela. Saudara-saudara, menjadi pendeta hanya dua macam sikap mental, rela atau tidak rela. Menjadi penginjil hanya dua macam sikap mental, rela atau tidak rela. Tadi pendeta Yohanes Lili, saya berbicara dengan dia. Kemarin dia sudah janji pergi menginjili sama orang lain. Dan saya baru tahu kembali di rumah sudah jam 11. Pendeta-pendeta kalau diundang khotbah itu 1 jam sudah boleh pulang. Dan dapat amplop. Kalau menginjili di jembatan-jembatan, kadang-kadang bukan dapat amplop, dapat tempeling. Saudara-saudara, dapat ancaman. Mengapa harus sampai jam 11 baru pulang? Sabtu ada pendeta mengatakan Minggu saya harus khotbah, Sabtu saya tidak mau melayani apa, saya siap khotbah. Saya tidak kadang itu salah, tetapi kadang-kadang di belakang kalimat itu ada motivasi yang lain. Lalu mengatakan Senin saya sudah habis selesai khotbah, Senin libur. Semua pendeta Senin libur. Saudara-saudara, ada yang rela, ada yang tidak. Hanya dua macam sikap mental di dalam menerima tugas, menerima mandat. Kalau Tuhan memberikan mandat kepada seseorang, orang itu bagaimana? Mau pergi, tidak mau pergi. Perginya rela, perginya tidak rela. Capeknya itu suka atau capeknya itu susah. Dua macam, saudara-saudara. Yesus Kristus memberi teladan kepada kita. Dia rela turun, rela ke dunia, rela terbatas, rela diikat di dalam tubuh yang hanya berapa puluh kilo selama 33 tahun setengah, bukan 1 hari. Bayangkan Allah pencipta langit dan bumi menjadi satu manusia yang berjalan-jalan di pinggir Galilea dan memanggil murid mengikut dia. Bayangkan orang Allah yang dia rela. Kenapa rela? Ini adalah mandat dari Tuhan Allah. Ini adalah kehendak Allah. Aku rela menjalankan kehendakmu. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 40 dan dikutip di dalam Ibrani pasal 10, Yesus di dunia mengatakan, ya Allah, aku datang untuk menjalankan kehendakmu. Segala sesuatu tentang aku sudah tercantum di dalam gulunganmu. Maksudnya apa? Apa yang kau cantumkan di dalam perjanjian lama, sekarang aku datang melaksanakan di dalam perjanjian baru. Apa yang aku jalankan tidak akan menyeleweng di luar apa yang kau catat. Semua yang aku akan lakukan, semua tentang aku sudah tercatat di dalam kitab suci. Saudara-saudara, Yesus Kristus melaksanakan apa yang dicatat, sehingga apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama tidak satu yang meleset. Apa yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelum Yesus lahir, tidak satu kalimat menjadi kosong belaka. Apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi akhirnya diteliti, dilaksanakan oleh Kristus di dalam dunia dengan pertolongan Tuhan yang mengirim Roh Kudus mengurapi dia. Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Dan ini juga kita pernah bicarakan di dalam pasal 1. Karena Engkau ya Allah, Engkau mencintai keadilan, kebenaran, Engkau membenci akan dosa. Itu sebab Allah, yaitu Allahmu, mengurapi engkau dengan minyak sukacita. Engkau masih ingat ayat itu? Saudara-saudara, sebut Yesus sebagai Allah dulu. Allah yang mana? Allah yang menjadi manusia. Allah yang apa? Allah yang mencintai kebenaran. Allah yang bagaimana? Allah yang membenci dosa. Jadi engkau adalah Allah. Siapa dia? Yesus yang datang ke dalam dunia disebut Allah, tetap disebut sebagai Allah. Engkau ya Allah adalah Allah yang kerajaannya tidak berhenti-henti. Kuasamu berdasarkan kebenaran, dan engkau mencintai keadilan, engkau membenci dosa. Allah yang seperti ini, maka Allah, yaitu Allahmu, Allahnya Allah. Saudara-saudara, di dalam
Ibrani, berapa kali muncul di atas Allah ada Allah, di atas Tuhan ada Tuhan. Ini adalah sebenarnya doktrin Tritunggal yang tersembunyi di dalamnya, yaitu Allah Bapa mengirim Allah Anak menjadi manusia, Allah Anak yang menjadi manusia, sedangkan pada saat di dunia tetap bersifat ilahi. Itu sebab waktu wahyu diberikan menyebut sang anak ini, menyebut Allah. Ya Allah, engkau mengasihi kebenaran, engkau membenci dosa, maka Allahmu mengurapi engkau dengan minyak daripada sukacita. Berarti Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus semua. Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Sekali lagi semua, 1, 2, 3. Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Dengan demikian pelayanan dia penuh dengan kerelaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengabdian, penuh dengan ketaatan kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, itulah sebab di sini dikatakan, aku akan memuliakan namamu, aku akan menyebut namamu dan memuliakannya di dalam jemaatmu berserta saudara-saudaraku. Saudara-saudara, kalau hari ini Gus Dur masuk sini dan berjabat tangan, hei adik, hei kakak, saudara rasa bagaimana? Loh, aku kok jadi kakak adiknya presiden dong? Nah, kok rasa, wah ini presiden luar biasa. Kemarin pagi saya bertemu dan berjalan 5 kali di istana dengan dia, saudara-saudara. Dan saya lihat dia pakai apa? Kita suruh pakai batik yang bagus, kelihatannya formal, tapi dia pakai celana pendek. Lalu dia pakai itu t-shirt, jalan-jalan keliling. 1 kali dituntun, yang satu tuntun Bapak Paul Tahalil, yang satu yang lain, bukan ajudan tapi orang yang akrab sama dia. Lalu Paul kapan datang? Nah, seperti saudara ngomong sama saudara, tidak seperti presiden ngomong sama rakyat. Oh kemarin Gus, aku datangnya kemarin. Jam berapa? Ya sore-sore. Oh saya di belakang dengar seperti saudara sama saudara. Kita keliling, lalu seorang bilang, Gus, sudah berapa kali? Dia diharuskan 5 kali keliling, saudara-saudara. Baru keliling sampai belum 1 kali selesai, orang tanya, Gus, sudah berapa kali? Wah, sekali ya belum kok tanya-tanya. Dia tidak lihat tapi pinter, betul-betul pinter. Dia tahu berapa kali, tidak usah ngomong-ngomong, sudah selesai ngomong, jamnya bunyi. Saya kalau tidak salah, waktunya sudah sampai, mesti mandi, begitu. Jamnya bisa ngomong. Itu jam tidak terlalu mewah, tapi fungsinya hebat. Ya, lain sama orang yang mewah yang tidak berfungsi, beda sekali. Tahu dah ini siapa yang kasih? Lalu dia sebut namanya. Sudah, saya mau mandi, dia masuk, selesai bicara. Itu tidak seperti seorang yang begitu megah, yang begitu hebat, yang tidak bisa didekati oleh rakyat. Dekat sekali. Itu perasaan seperti saudara. Perasaan itu seperti orang sendiri. Nah saudara-saudara, itulah yang dikatakan di sini. Yesus datang ke dalam jemaatnya, Yesus memanggil mereka saudara, Yesus memuliakan nama Allah di hadapan mereka. Ini yang Kristus mau. Kristus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk mencari hati-hati. Saudara-saudara, Kristus datang ke dunia untuk apa? Untuk menjadikan engkau dan saya hati-hatinya. Kristus datang ke dalam dunia untuk apa? Dia menjadi kakak sulung di dalam kekeluargaan Tuhan Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, the greatest brotherhood in the universe. Persaudaraan terbesar di bawah kolong langit. Persaudaraan terbesar di dalam sejarah. Persaudaraan terbesar di dalam masyarakat umat manusia. Yaitu Kristus sebagai kakak, kita sebagai adik, di mana kita menyebut Allah sebagai Bapa. Dia adalah Bapa dan dia juga adalah Bapakmu. Allah gak akrab. Mungkin kita sering baca kitab suci dan tidak tahu berapa arti yang akrab di dalamnya. Karena dia adalah Bapakku dan dia adalah juga Bapamu. Saudara-saudara, boleh gak membagi Bapak? Membagi-bagi harta itu luar biasa loh. Membagi-bagi Bapak itu tidak ada loh. Saudara-saudara, panggillah pengemis masuk rumah, berkata, ini papaku juga papamu. Nah itu baru engkau mengerti apa maksudnya. Di Tiongkok ada seorang pendeta tua, yaitu papanya daripada pendeta Paul Chang.
Paul Chang sekarang sudah umur 65. Dan pendeta, papanya itu juga pendeta. Paul Chang waktu kecil udah heran.